Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham Friend, yang kedua saham ISAT, yang ketiga saham TLKM, dan yang keempat yaitu saham Excel. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Friend. Saham Friend, peragangan terakhir naik 6,58% di harga 81. Bagaimana dengan prospek saham Friend? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah konsen ke atas, sudah melewati area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Friend ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah konsen ke atas, apalagi didukung ya volume hijau di beberapa perdagangan terakhir, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Friend ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 116. Setelah itu saham Friend koreksi tajam ke bawah dan menyentuh area supportnya secara histori yaitu di harga 71. Ini supportnya pada tanggal 13 Mei 2022. Setelah itu saham Friend naik tinggi ya. Semoga saja setelah menyentuh support 71 ini, saham Friend menunjukkan reboundnya ya, sama dengan yang histori sebelumnya naik secara signifikan. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Friend. Kalau untuk support secara Fibonacci retracement-nya yaitu di 79. Ini yang pertama yang mampu di breakout di perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 68, bisa juga menggunakan support secara historinya yaitu di harga 71 ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 86, yang kedua yaitu di 92, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 98, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja kedepannya saham Friend mampu ya naik tinggi dan breakout di area golden ratio-nya ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham Friend, lihat saja di perdagangan terakhir ya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area resisten pertamanya di 86, silakan teman-teman yang mengambil posisi jangka pendek, silakan TP saja. Kalau dia mampu breakout di 86, baru teman-teman tambah lagi ya. Kalau dia koreksi, perhatikan saja di supportnya yang pertama yaitu di 79. Kalau dia mantul di area 79 atau dia mampu ditahan di area 79, silakan teman-teman masuk secara bertahap, apalagi kalau dia mampu ya menunjukkan naik tingginya. Kalau dia breakdown, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan perhatikan saja di support secara historinya di harga 71. Kalau dia di sini mantul dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan teman-teman masuk ya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham Friend ini berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Friend. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham ISAT. Saham ISAT peragangan terakhir naik tipis 1,17% di harga 6.500. Bagaimana dengan prospek saham ISAT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah kursan ke atas, sudah mulai ya menyentuh angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik, saham ISAT sudah mulai bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum mendukung ya, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham ISAT ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di sekitaran 7.525. Di harga resisten ini saham ISAT berapa kali mantul ya pada tanggal 22 Agustus 2022. Setelah itu turun lagi dan naik lagi dan mampu lagi ya ditahan dengan resistennya di 7.525. Setelah itu saham ISAT koreksi tajam ke bawah dan mampu ditahan dengan supportnya di 6.275. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Semoga saja kedepannya saham ISAT tidak mampu ya breakdown di area golden ratio-nya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ISAT. Kalau untuk support tentu saja di 6.275. Ini merupakan area golden ratio-nya. Selama masih mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar.
Yang kedua yaitu di 5.725 dan yang ketiga yaitu di harga 5.000. Untuk resisten yang pertama yaitu di 6.650. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 7.050 dan resisten ketiga yaitu di 7.525. Seperti saya sampaikan tadi, secara histori resisten ini cukup kuat ya. Ini yang lingkaran ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham ISAT, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul ya di area resisten pertamanya, silakan TP saja untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka pendek. Kalau dia mampu breakout, silakan tambah lagi. Apabila dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Perhatikan saja di area golden ratio-nya. Selama masih di atas 6.275, saya kira masih aman ya untuk entry. Lain halnya kalau dia mampu breakdown ke bawah melewati area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham ISAT. Nanti masuk lagi kalau dia sudah mampu di atas 6.275 atau area golden ratio-nya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, masih ada dukungan ya, masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dari MACD-nya memang belum ada. Kalau dilihat dari pedagang berikutnya lagi, muncul volume hijaunya, apalagi didukung dengan crossline-nya, garisnya, yang MACD ini, itu artinya ada peluang ya, untuk kedepannya saham ISAT ini melanjutkan rebound-nya secara MACD. Untuk sekarang baru indikator stokastiknya saja yang mendukung. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham ISAT. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham TLKM. Saham TLKM peragangan terakhir naik tipis 0,23% di harga 4.360. Bagaimana dengan prospek saham TLKM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah persen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham TLKM ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, walaupun belum crossline, garisnya sudah merapat, masih ada peluang ya untuk perdagangan berikutnya untuk crossline. Kalau dilihat dari volumenya baru saja memudar, itu artinya para seller sudah berkurang ya di saham TLKM ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya secara menyeluruh sempat ya uptrend panjang. Setelah itu koreksi lagi ke bawah dengan harga dasarnya di 3.840. Setelah itu saham TLKM balik rebound lagi ya ke atas dengan harga tertinggi di 4.770. Setelah itu saham TLKM balik lagi koreksi tajam ke bawah dan mampu ditahan dengan harga supportnya ya, yaitu di 4.200. Semoga saja kedepannya saham TLKM mampu ya balik rebound. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham TLKM. Kalau untuk support yaitu di 4.310. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu di 400. Ini support secara historis sangat kuat ya, mampu menahan koreksi tajamnya saham TLKM. Yang ketiga yaitu di 4.060. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4.420. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham TLKM mampu breakout ya dan bertahan di atas 4.420, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 4.570 dan yang ketiga yaitu di 4.770. Ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 25 Agustus 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham TLKM, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila menunjukkan momen yang bagus, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area golden ratio-nya, silakan perhatikan. Kalau dia koreksi pendek, tahan saja. Tetapi kalau dia koreksi tajam, silakan teman-teman ATP dulu. Kalau dia mampu breakout di area golden ratio-nya dan bertahan di sini ya, atau nutup di atas 4.420, silakan teman-teman tambah lagi modalnya karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Bagaimana kalau dia langsung koreksi? Perhatikan saja di 4.310. Selama masih di atas 4.310, sekira masih aman untuk dibeli. Kalau dia breakdown di sini, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Tunggu saja di support terkuatnya ya secara histori, yaitu di 4.200. Kalau dia mantul lagi di sini, silakan teman-teman masuk. Itu momen entry juga. Tetapi kalau dia breakdown di sini, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham TLKM. Takutnya dia kembali ya ke harga koreksi tajamnya ketika itu pada tanggal 4 Juli 2022 ya di harga 3.840. Ingat saja, catat saja
Catat saja posisi-posisi entry yang pentingnya untuk mengambil momentum yang tepat ya, agar cuannya maksimal. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya, masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau MACD-nya juga sudah ada peluang ya, sudah merapat garisnya. Semoga saja di perdagangan berikutnya juga course line didukung dengan volume hijau untuk menunjukkan dukungan kelanjutan kenaikan harga TLKM ini. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham TLKM. Kita langsung saja ke saham yang keempat, yaitu saham XL. Saham XL, perdagangan terakhir koreksi ya, cukup tajam 3,52% di harga 2.470. Bagaimana dengan prospek saham XL kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sebenarnya sudah konsen ke atas, cukup tinggi, sudah mau memasuki area overbought-nya, tetapi di ujung garisnya menunjukkan tanda-tanda koreksi ya, sudah bengkok ke bawah. Itu artinya para trader harus hati-hati, takutnya ke depannya dia koreksi ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer masih masuk ya di saham XL ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya koreksi ke bawah ya, cukup tajam. Di perdagangan terakhir mampu ya koreksinya ditahan dengan harga supportnya yaitu di 2.470. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham XL ini. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 2.470 yang mampu menahan koreksi tajamnya di perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 2.220, ini merupakan harga dasar ya dari downtrend yang tajamnya ketika itu pada tanggal 7 Juli 2022. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2660, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga kedepannya mampu di breakout ya, setidaknya mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya. Di historia paling dekat, beberapa kali mampu ya breakout di area golden ratio-nya, tetapi tidak mampu mempertahankan posisinya dan kembali lagi koreksi ke bawah. Yang kedua yaitu di 2800, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 2940. Untuk teman-teman yang mencermati saham XL ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya mempertahankan posisinya di atas 2470, saya kira masih aman untuk entry ya. Lain halnya kalau dia mampu breakdown di 2470, baru teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di 2220. Ini merupakan harga dasarnya. Nanti sinkronkan saja dengan indikator stokastiknya. Untuk posisi sekarang memang memperlihatkan tanda-tanda koreksi ke bawah, tetapi masih ada peluang ya untuk perdagangan berikutnya. Apabila dia tiba-tiba naik lagi ke atas dan masih di atas 2470, silakan teman-teman entry saja. Lain halnya kalau dia breakdown, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dia naik terus, perhatikan saja di SMA 50-nya. Kalau dia mampu lagi melewati SMA 50-nya, itu artinya posisi aman pertamanya ya. Itu artinya ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Apalagi dia mampu breakout di area golden ratio-nya, itu artinya peluang untuk balik arahnya cukup besar. Tetapi tetap ya disinkronkan dengan indikator-indikatornya. Kalau di sini saya menggunakan indikator stokastik maupun MACD. Kalau teman-teman silakan perbandingkan dengan indikator lainnya untuk mengambil posisi entry maupun posisi untuk keluar ya dari suatu saham. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham XL. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.